Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri tahun 1723 dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1946. Kesultanan ini berpisah dari Delhi setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera, Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. Serdang ditaklukkan tentara Hindia Belanda pada tahun 1865 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tahun 1907. Serdang mengakui kedaulatan Belanda dan tidak berhak melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Dalam peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur tahun 1946, Sultan Serdang saat itu menyerahkan kekuasaannya pada aparat republik. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang meliputi Batang Kuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Aras Kabu, Ramunia. Kemudian wilayah Perbaungan juga masuk dalam kedaulatan Kesultanan Serdang karena adanya ikatan perkawinan. Sejarah pendirian Kesultanan Delhi. Menurut riwayat, seorang laksamana dari Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocah Pahlawan bergelar Laksamana Koja Bintan menikah dengan adik Raja Urung Negeri Sunggal, sebuah daerah suku Karo yang sudah memeluk agama Islam. Kemudian oleh 4 raja-raja Urung suku Karo yang sudah Islam tersebut, laksamana ini diangkat menjadi raja di Delhi pada tahun 1630. Dengan peristiwa itu, kerajaan Delhi telah resmi berdiri dan laksamana menjadi Raja Delhi pertama. Dalam proses penempatan Raja Delhi tersebut, Raja Urung Sunggal bertugas selaku ulun jandi, yaitu mengucapkan taat setia dari orang-orang besar dan rakyat kepada raja. Kemudian terbentuk pula lembaga Datuk Berempat dan Raja Urung Sunggal merupakan salah seorang anggota lembaga Datuk Berempat tersebut. Kemelut di tubuh Kesultanan Delhi. Dalam perkembangannya, pada tahun 1723 terjadi kemelut ketika Tuanku Palima Paderap, Raja Delhi ketiga mangkat. Kemelut ini terjadi karena putra tertua raja yang seharusnya menggantikannya memiliki cacat di matanya, sehingga tidak bisa menjadi raja. Putra nomor 2, Tuanku Pasutan, yang sangat berambisi menjadi raja, kemudian mengambil alih tahta dan mengusir adiknya, Tuanku Umar bersama ibundanya, Permaisuri Tuanku Puan Sampali, ke wilayah Serdang. Menurut adat Melayu, sebenarnya Tuanku Umar yang seharusnya menggantikan ayahnya menjadi Raja Delhi, karena ia putra Garaha atau Permaisuri, sementara Tuanku Pasutan hanya dari Seril. Tetapi karena masih di bawah umur, Tuanku Umar akhirnya tersingkir dari Delhi. Untuk menghindari agar tidak terjadi perang saudara, maka 2 orang besar Delhi, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembal, bersama seorang Raja Urung Batak Timur di wilayah Serdang bagian hulu atau Tanjung Merawa, dan seorang pembesar dari Aceh, Kejuruan Lungu, lalu merajakan Tuanku Umar sebagai Raja Serdang pertama tahun 1723. Sejak saat itu berdiri Kerajaan Serdang sebagai pecahan dari Kerajaan Delhi. Periode pemerintahan. Penggabungan dengan Perbaungan. Kesultanan Serdang berdiri lebih dari 2 abad, dari tahun 1723 hingga 1946. Selama periode itu telah berkuasa 5 orang sultan. Sultan Serdang pertama adalah Tuanku Umar. Kemudian ia digantikan oleh Tuanku Sultan Ainan Johan Alam Shah tahun 1767 sampai 1817. Tuanku Sultan Ainan Johan Alam Shah beristrikan Tuanku Sri Alam, putri Raja Perbaungan. Pada masa Sultan Ainan Johan ini terjadi penyatuan Kesultanan Serdang dan Perbaungan. Ceritanya, sewaktu Raja Perbaungan meninggal dunia, tidak ada orang yang berhak menggantikannya, sebab ia tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena anak perempuan Raja Perbaungan menikah dengan Sultan Serdang, maka akhirnya Kesultanan Perbaungan digabung dengan Serdang. Jadi penggabungan ini berlangsung semata-mata karena adanya hubungan kekerabatan, bukan karena peperangan. Putra Ainan Johan Alam Shah yang tertua,
Tuanku Zainal Abidin diangkat menjadi Tengku Besar. Suatu ketika ia pergi berperang membantu mertuanya yang sedang terlibat perang saudara merebut tahta Langkat. Dalam peperangan membela mertuanya tersebut, ia terbunuh di Pungai atau Langkat dan digelar Marhom Mangkat di Pungai tahun 1815. Untuk menggantikan putra mahkota di Serdang disebut Tengku Besar yang tewas, maka adik putra mahkota yaitu Tuanku Taf Sinar Basar Sah kemudian diangkat menjadi penggantinya dengan gelar yang sama, Tengku Besar, Sultan Taf Sinar Basar Sah. Ketika Sultan Johan Alam Shah mangkat tahun 1817, adik Tuanku Zainal Abidin yaitu Tuanku Sultan Taf Sinar Basar Shah memerintah tahun 1817 sampai 1850, diangkat oleh Dewan Orang Besar menjadi raja menggantikan ayahnya. Ketika itu sebenarnya Tuanku Zainal Abidin, Tengku Besar yang sudah tewas, memiliki putra, namun putranya ini tidak berhak menjadi raja, sebab ketika ayahnya meninggal dunia, statusnya masih sebagai Tengku Besar, bukan raja. Jadi menurut adat Melayu Serdang, keturunan putra tertua tidak otomatis menjadi raja, karena sebab-sebab tertentu. Dikuasai Belanda dan bergabung dengan Indonesia. Demikianlah pemerintahan baru berganti dan keadaan terus berubah. Pada tahun 1865, Serdang ditaklukkan oleh Belanda. Selanjutnya pada tahun 1907, Serdang menandatangani perjanjian dengan Belanda yang melarang Serdang berhubungan dengan negeri luar. Setelah bertahun-tahun dalam pengaruh Belanda, akhirnya pada tahun 1946, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah, Serdang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan. Raja pertama. Struktur tertinggi di Kesultanan Serdang dipimpin oleh seorang raja. Pada masa itu peranan seorang raja adalah 1. Sebagai kepala pemerintahan Kesultanan Serdang. 2. Sebagai kepala agama Islam atau Khalifatullah fil Ard. 3. Sebagai kepala adat Melayu. Lembaga orang besar berempat. Pada masa pemerintahan raja yang kedua, Tuanku Sultan Ainan Johan Alam Shah tahun 1767 sampai 1817, tersusunan lembaga orang besar berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu 1. Raja Muda, atau gelar ini kemudian berubah menjadi Bendahara. 2. Datuk Maha Menteri, wilayahnya di Aras Kabu. 3. Datuk Paduka Raja, wilayahnya di Batang Kuis, keturunan Kejuruan Lungu. 4. Sri Maharaja, wilayahnya di Ramunia. Pembentukan lembaga orang berempat di Serdang ini disebabkan Raja Urung Sunggal kembali ke Delhi. Sementara Raja Urung Senembak dan Raja Urung Tengku Merawa tetap menjadi raja di wilayah taklukan Serdang. Sultan Ainan Johan Alam Shah yang memperkukuh lembaga empat orang besar di atas berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan seperti 4 penjuru mata angin, yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Kukuhnya 4 kaki binatang dan azas tungku sejerangan, atau 4 batu penyangga untuk masak makanan. Lembaga itu juga melambangkan sendi kekeluargaan pada masyarakat Melayu Sumatera Timur, yaitu suami, istri, anak, beru atau menantu, dan puang atau mertua. Demikianlah pembentukan lembaga di atas didasarkan pada akar budaya masyarakat Serdang sendiri. Selanjutnya lembaga inilah yang berperan dalam upacara perkawinan maupun perhelatan besar. Jabatan lainnya. Selain para pejabat istana di atas, Sultan juga dibantu oleh Sah Bandar dalam bidang perdagangan dan Temenggung atau kepala polisi dan keamanan. Sultan Serdang menjalankan hukum kepada rakyat berdasarkan hukum syariah Islam dan hukum adat. Seperti kata pepatah, adat bersendikan hukum sara bersendikan kitabullah. Penguasa atau sultan. Penguasa tahun 1723 sampai 1782 adalah Tuanku Umar Johan Pahlawan Alam Shah bin Tuanku Panglima Paderap atau Kejeruan Junjungan Raja Serdang. Tahun 1782 sampai 1822 Tuanku Ainan Johan Pahlawan Alam Shah ibni almarhum Tuanku Umar atau almarhum Kacapuri
Raja Serdang. Sultan tahun 1822 sampai 1851 Sultan Taf Sinar Basar Shah Ibni almarhum Tuanku Ainan Johan Pahlawan Alam Shah atau almarhum besar. Sultan dan yang di-Pertuan Besar Serdang tahun 1851 sampai 1879 Sultan Basaruddin Saiful Alam Shah Ibni almarhum Sultan Taf Sinar Basar Shah atau almarhum Kota Batu. Sultan dan yang di-Pertuan Besar Serdang tahun 1879 sampai 1946 Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah Ibni almarhum Sultan Basar Rudin atau almarhum Perbaungan. Sultan dan yang di-Pertuan Besar Serdang. Kepala Rumah Tangga tahun 1946 sampai 1960 Tuanku Rajih Anwar Ibni almarhum Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah Tengku Putra Mahkota Kepala Rumah Tangga Istana Serdang. Sultan tahun 1960 sampai 2001 Sri Sultan Tuanku Abu Nawar Sarifullah Alam Shah Al-Hajj Ibni almarhum Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah Sultan dan Kepala Rumah Tangga Istana Serdang. Tahun 2002 sampai 2011 Sri Sultan Tuanku Lukman Sinar Basar Shah II Ibni almarhum Sultan Sulaiman Sariful Alam Shah Sultan dan Kepala Rumah Tangga Istana Serdang. Tahun 2011 Sri Sultan Tuanku Ahmad Tala Sariful Alam Shah Ibni almarhum Sultan Tuanku Abu Nawar Sariful Alam Sultan dan Kepala Rumah Tangga Istana Serdang. Kehidupan sosial budaya. Penulisan sejarah yang terlalu berorientasi politik dengan titik fokus raja, keluarganya, dan para pembesar istana menyebabkan sisi kehidupan sosial masyarakat awam jadi terlupakan. Oleh karena itu, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan data mengenai kehidupan sosial budaya pada suatu kerajaan secara lengkap. Berikut ini sedikit gambaran mengenai kehidupan sosial budaya di Kerajaan Serdang pada periode pemerintahan Sultan Taf Sinar Basar Shah. Catatan utusan Kerajaan Inggris. Pada masa pemerintahannya Serdang menjadi aman, tentram, dan makmur karena perdagangan yang ramai. Ketika utusan Kerajaan Inggris dari Penang, Johan Anderson mengunjungi Serdang tahun 1823, ia mencatat: 1. Perdagangan antara Serdang dengan Pulau Pinang sangat ramai, terutama lada dan hasil hutan. 2. Sultan Taf Sinar Basar Shah, yaitu bergelar Sultan Besar, memerintah dengan lemah lembut, suka memajukan ilmu pengetahuan dan mempunyai sendiri kapal dagang pribadi. 3. Industri rakyat dimajukan dan banyak pedagang dari pantai barat Sumatera atau orang alas yang melintasi pegunungan Bukit Barisan menjual dagangannya ke luar negeri melalui Serdang. 4. Baginda sangat toleran dan suka bermusyawarah dengan negeri-negeri yang tunduk kepada Serdang, termasuk orang-orang Batak di pedalaman. 5. Cukai di Serdang cukup modern. Pepatah Melayu. Semua hal di atas bisa terjadi karena Sultan berpegang teguh pada pepatah adat Melayu. Di antara pepatah dan adat tersebut adalah: secukap menjadi segantang, yang keras dibuat ladang, yang becek dilepaskan itik, air yang dalam dipelihara ikan, genggam bara biar sampai menjadi arang. Artinya sabar menderita mencapai kejayaan. Cencaru makan petang, bagai lebah menghimpun madu. Artinya meskipun lambat tetapi kerja keras maka pembangunan terlaksana. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Artinya melaksanakan kerja pembangunan dengan berhasil baik bersama-sama. Dalam perkembangannya, karena Sultan Taf Sinar Basar Shah ini amat berpegang teguh pada adat Melayu disertai sikap lemah lembut dan sopan, akhirnya banyak rakyat Batak di pedalaman yang masuk Melayu atau Islam. Atas dasar jasa-jasanya, maka ketika Sultan Taf Sinar Basar Shah mangkat pada tahun 1850, para orang besar dan rakyat Serdang memberikan penghormatan untuknya dengan gelar Marhum Besar.